Selamat malam Mbak Ajeng dan juga teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan sistem tenaga surya. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Putra Pratama, NIM 2021-2023, kelas TMK Rombel B1. Pertama-tama, sebelum kita mulai, sistem tenaga surya adalah suatu pembangkit listrik, yaitu tenaga surya yang terdiri dari panel dan juga tenaga lain. Topik yang akan saya bahas ini adalah pertama, definisinya. Seperti namanya, tenaga surya berarti mengandalkan energi dari sinar matahari. Dan juga sistem tenaga surya ini ada dua jenis. Yang pertama adalah on-grid atau grid connected atau biasa disebut dengan grid-T, dan juga yang kedua adalah off-grid atau stand-alone. Perbedaannya apa? On-grid itu adalah sistem yang langsung ke jaringan PLN melalui dari panel ke inverter langsung ke PLN. Sedangkan off-grid atau stand-alone, yaitu berdiri sendiri, itu dapat memberikan cadangan energi yang disimpan melalui baterai. Jadi bisa digunakan pada energi baterai dan juga bisa digunakan untuk energi listrik dari PLN. Selanjutnya yang kita bahas nanti adalah audit energi. Audit energi dapat menentukan tujuan kita untuk saving energi atau juga bisa untuk saving cost, sehingga kita bisa berinvestasi untuk membuat sistem tenaga surya ini. Dan juga yang keempat, ada rancangan sistem. Nanti akan dijelaskan bagaimana rancangan sistem yang akan saya berikan dan juga perhitungan-perhitungan yang saya lakukan untuk membuat sistem tenaga surya. Yang pertama adalah tabel audit energi. Ini saya audit di lab sensorik, lokasinya di ATMI Intercamp Kampus 2. 6 alat adalah power supply dengan daya 150, jumlah 4, durasi nyala 4 jam per hari ini, dan juga jumlah konsumsinya ada 22.400, dan juga ada electric pot, hot air gun, function generator TOE 7401, automatic iron HA 120, oscilloscope DS05-102P, LED ATMI, Philips, LED incandescent, lampu Philips TL 36 watt, dan juga AC AUX 1 PK. Ini berdasarkan data dari wawancara kepada instruktur lab di sana, yaitu Mas Budi. Saya menanyakan tentang penggunaan listrik dan juga saya melakukan pengecekan dengan kWh meter, sehingga total konsumsi energi per hari itu adalah 29.560 watt hour. Selanjutnya adalah saya membuat rangkaian sistem on-grid dan juga sistem off-grid. Yang pertama saya menjelaskan tentang on-grid. On-grid di sini yaitu saya memakai panel surya, tepatnya saya berdasarkan nanti perhitungan mungkin akan dijelaskan. Ada setiap panel saya mengkonekkan atau menghubungkan dengan konektor MC4, dan juga kami menggunakan DC switch, yaitu untuk mengubah nanti kan ke inverter, sehingga harus ada pengamannya. Setelah itu dari inverter output kita keluarkan ke kWh meter, dan juga kita memakai pengaman juga untuk AC-nya kan dari DC ke AC. Jadi kita memakai 2 MCB, yaitu MCB DC dan juga MCB AC. Setelah itu baru langsung ke PLN. Itu adalah rancangan saya untuk sistem on-grid. Dan juga selanjutnya adalah sistem off-grid. Tidak jauh beda dengan sistem on-grid, saya menambahkan lithium baterai di sini untuk sistemnya. Saya tidak menggunakan solar
charger load controller, karena di sini inverter yang digunakan bertipe hybrid, sehingga ini sudah satu compact atau satu kompatibel dengan inverter, sehingga saya tidak menggunakan charger load controller, tetapi langsung pada inverternya, dan inverternya mungkin agak mahal. Selanjutnya, setelah kita melihat rancangan saya gunakan, saya melakukan perhitungan. Apakah saya ingin melanjutkan perhitungan? Lanjut. Yes. Di sini saya melakukan perhitungan untuk perancangan tiap komponen yang akan saya gunakan. Jadi, saya melakukan perhitungan untuk menentukan komponen yang saya gunakan itu. Yang pertama, rata-rata energi listrik per hari atau E per hari, seperti yang kita audit tadi, yaitu 29.560 Wh. Yang kedua, energi panel surya atau EPV, dengan rumus EPV sama dengan E per hari kali 1,3, sehingga 29.560 dikali 1,3 sama dengan 38.428 Wh. Selanjutnya adalah total daya panel surya atau PPV. Itu kita tentukan dulu insulasinya. Insulasinya berapa? Bisa dilihat di web globalsolaratlas.info bahwa insulasi di kampus 2 Intercam Admi yaitu 3,608, sehingga rumusnya adalah PPV sama dengan EPV kali 1,2 dibagi insulasi, sehingga berdasarkan perhitungan mendapatkan nilai 12.780,9312 Watt. Dan selanjutnya adalah jumlah panel yang saya gunakan atau NPV. NPV sama dengan PPV dibagi P-nom. P-nom di sini adalah nominal yang saya gunakan untuk panel surya. Saya memakai 610 WB, itu sebenarnya bebas. Saya memakai ini karena harganya yang mungkin terjangkau dan menurut saya pas, mendapatkan nilai 20,952 sekian, atau kita bulatkan menjadi 21 panel. Jadi saya untuk on grid dan juga off grid di sini bisa digunakan untuk kedua sistem. Saya menggunakan 21 panel untuk perhitungannya dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah untuk sistem off grid saja, yaitu penambahan baterai dengan auto mini die 1 hari. Total kapasitas baterai atau cebat kita hitung E per hari kali automatic die kali 1,2, sehingga 29.000 kali 1 kali 1,2. Dan juga tegangan nominal baterai yang saya gunakan adalah 48 volt, karena inverter berdasarkan datasheet saya pakai ini, sehingga hasilnya tadi mendapatkan 739 Ah, sehingga kami bagi dengan 100 Ah dikarenakan saya menggunakan baterai dengan kapasitas 100 Ah, menghasilkan nilai 7,39 atau kita bulatkan 8 piece. Jadi untuk off grid kita menggunakan 8 baterai. Selanjutnya jumlah tadi adalah 8 baterai. Pemilihan inverter saya memakai hybrid dengan tipe hybrid dikarenakan bisa untuk on dan juga off, berarti tidak usah menambah lagi walaupun harganya lumayan, sehingga lebih baik menggunakan ini. Dan juga untuk rating input daya dari panel dengan jumlah array 3 dan juga jumlah panel tiap array 7 panel per array. Total daya yang saya gunakan adalah 21 kali 610 menghasilkan 12.810 watt. Rentang ini ada pengukurannya yaitu 100% sampai 125% kali total daya panel, menghasilkan rentang daya yaitu 12.810 sampai 16.012,5 watt. Jadi saya menggunakan tipe inverter sesuai dengan rentang berikut. Setelah itu, jika input baterai itu yang tadi, kita skip saja. Setelah itu, rating arus kabel DC pada panel surya itu adalah untuk pengaman. Kita hitung
sehingga menghasilkan 17,397 ampere. Kita menggunakan kabel AWG 14 di sini. Nanti ada datasheetnya, jadi bisa dicek. Dan juga rating arus DC baterai yaitu 100 ampere. 100 ampere di sini berdasarkan datasheet pada baterai, sehingga menghasilkan sesuai dengan datasheet AWG 7 yaitu untuk kabelnya. Dan juga ada rating arus kabel AC 60 ampere, kita menggunakan kabel AWG 9. Dan untuk pengamannya kita menggunakan MCB. MCB di sini bisa digunakan untuk panel ke inverter dengan rumus 1,5 kali I maksimal menghasilkan nilai sekian, menghasilkan pengamanan MCB dengan 20 ampere DC, dan juga inverter ke KWH menghasilkan nilai 75 ampere. Kita menggunakan MCB AC dengan 80 ampere, yaitu untuk perhitungan untuk sistem on grid dan off grid tadi bisa digunakan untuk keduanya. Next, selanjutnya ada list komponen saya gunakan untuk tenaga surya on grid. Di sini ada mungkin Excel-nya bisa saya berikan, sehingga datasinya bisa di-download langsung di situ, dan juga link pembeliannya bisa diklik di situ untuk pembeliannya. Yang saya gunakan yang pertama panel surya dengan merek Tiger Neo N tipe berikut dengan jumlah 21 piece, harganya sekitar 2 jutaan. Kita menggunakan total harganya menjadi 54 juta sekian, dengan spesifikasi sebagai berikut. Memiliki VOC 55,25 volt dan juga ISC 14,11 ampere dan sekian. Setelah itu saya menggunakan hybrid inverter dengan merek DY Sun. Saya menggunakan 1 piece sehingga dengan total sekitar 66 juta sekian, dengan spesifikasi input voltanya 500 volt, bisa digunakan untuk 1 fase, dan juga dengan output 52,2 ampere dan sekian. Dan juga untuk KVH meter saya menggunakan tipe digital dengan merek GBT, menggunakan 1 dengan harga 73.000. Setelah itu saya menggunakan MCB 1 pas 80 ampere dengan merek Schneider dengan harga 175.000. Setelah itu saya menggunakan MCB 440 2 pull circuit breaker dengan pengaman 20 ampere sebanyak 3 dengan harga persatuan 62.000. Setelah itu menggunakan MC4 konektor dengan merek Solar Kabel dengan harga 14.000 sekian, sehingga total harganya 295.000. Dan saya menggunakan kabel AWG 9 merek Alwell semuanya dengan juga kabel AWG 14. Jadi total rancangan yang saya gunakan untuk on grid di sini setelah saya kalkulasi dengan Excel harganya 122.866,596. Untuk list komponen pada off grid tidak jauh berbeda. Mungkin ada tambahan untuk baterai yang saya gunakan, yaitu SDA019 lithium baterai dengan kapasitas tadi yang saya berikan 48 volt. Saya rangkai secara paralel agar tegangannya tetap 88 volt tetapi arusnya bisa bertambah. Dan hingga rancangan off grid di sini menghasilkan biaya 195.216,591. Setelah itu kita analisis kesesuaiannya dengan komponen dengan sistem yang kita gunakan. Yang pertama, tegangan total panel surya dengan tegangan input inverter. Tegangan panel adalah 55,3 dikalikan jumlah panelnya 21 menghasilkan 1161,51, sehingga tegangan inverternya 15.600 15.600
15.500 volt. Jadi yang kita gunakan tegangannya sama, dan juga tegangan daya panel surya dengan kapasitas inverter. Daya panel sama dengan 610 WP kali 21 panel, sehingga 12.810 watt dengan rentang sekian. Kapasitas inverter yang digunakan itu sampai 13.200, sehingga kita masuk pada range tersebut, jadi sesuai. Setelah itu kapasitas inverter tadi kan sesuai, dan juga tegangan output inverter dengan tegangan beban. Vout inverter 220 atau 230 volt itu sesuai dengan beban yang digunakan adalah satu pas, yaitu 220 volt. Dan juga frekuensi inverter yang digunakan ada 50 Hz sampai 60 Hz, itu sesuai dengan tegangan beban sehingga aspeknya sesuai. Setelah itu total arus tenaga atau di panel surya dengan kabel kapasitas pengaman ISC 14,09 ampere, kita hitung I pengamannya menjadi 20 ampere, itu sangat sesuai walaupun lebih sekitar 7 ampere. Setelah itu total arus output inverter ada 60 ampere dengan kapasitas pengaman yaitu 80 ampere, yaitu sesuai walaupun agak lebih tinggi pengamannya, tapi tidak terlalu jauh dengan hasil perhitungan. Itu adalah kesesuaian dengan on grid. Untuk kesesuaian komponen pada off grid di sini sama, tapi kita tambahkan sesuai dengan nomor 7, yaitu tegangan nominal baterai 48 volt sesuai dengan inverter, yaitu speknya 40 sampai 60 volt. Dan juga arus pengisian dan pengosongan maksimal baterai di sini ada 100 ampere. Dan untuk maksimal pada inverter yaitu 220 ampere, sehingga masih masuk, yaitu ada proses charging dan juga discharge, itu masih masuk. Inverter mampu untuk mengolah baterai tersebut. Untuk aspek kesesuaian selesai. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi. Jadi kita bisa berinvestasi menggunakan sistem ini, yaitu total pemakaian energi per hari 29.560 Wh per hari atau 29,56 kWh per hari dengan tarif listrik berdasarkan aturan kementerian, yaitu harganya perharinya 1.352. Kita hitung dengan total kWh menghasilkan nilai 39.965,12 per hari. Jadi total biaya untuk on grid tadi kan 222 juta sekian, dan juga untuk off grid 195 juta sekian. Kita akan menghitung BEP atau break even point di sini untuk investasi kita, untuk balik modal. Jadi kita itu berinvestasi agar bisa balik modal dengan modal awal, dan juga mungkin bisa menghasilkan keuntungan. Dari sini kita hitung dengan rumus biaya sistem per biaya listrik per hari, menghasilkan nilai untuk BEP on grid yaitu 30.074 sekian hari, atau kita hitung kalkulasi sekitar 8 tahun 5 bulan untuk bisa balik modal. Dan untuk perhitungan BEP pada sistem on grid di sini maaf agak ketutupan, dengan nilai 4.884 hari sekian menjadi 13 tahun 4 bulan. Jadi untuk nilai investasinya kita perlu 13 tahun, walaupun kita bisa lebih cepat asalkan kita bisa memperoleh keuntungan dengan sistem tadi. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.